Baca Dah. kasihan. Sudah. Maaf. Sudah. Setelah didiamkan 10 menit, kita buka. Loh, nanti nggak lihat Natasha. Hai Natasha. Bilang dari lain, Natasha dari lain. Silakan dirasa. Silakan dirasakan suhu airnya dengan jari. Aduh, kok saya sih kan mau? Sebelah panas. Panas, Cok. Ini Panas. Harusnya sebelah dingin, sebelah panas. Lebih panas. yang ini tuh lebih panas yang ini. Ih, iya, panas banget. Oh my god. Ada sih. Nah, Kasih masuk, bukan dipegang. hasilnya dari air gelas B terasa lebih hangat dan lebih lambat dingin dibanding yang gelas A. Panas, Mas. Intinya kalau udara bersih, panas bisa keluar dengan lancar. Kalau udara penuh asap, panas terperangkap seperti pakai selimut terlalu tebal. Bumi jadi panas, cuaca berubah-ubah seperti perubahan iklim. Ini gitu aja. Kalau dari materi, asap itu menahan panas, jadi bumi makin panas dan iklim berubah. Mungkin begitu saja praktek singkat dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini langsung saja. Mungkin dari teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan atau memberi sanggahan. Setiap kelompok kami persilakan tiga pertanyaan. Dimulai dari sekarang. Dalam waktu 3 detik. Iya, kalau enggak berapa pertanyaan? 3. Kalau satu enggak selesai, enggak ada. Sudah. Aku mau bertanya. Kirim di grup. Saya di grup. Kalian di grup? Sama. Kita punya mana? Dari mana bikin di grup bukan ya? Itu sudah yang 1 2 3. Di grup itu loh ada 1 2 3. Ini aku sudah tidak ada gue. Iya kak. Buka dulu ya. Sudah aspal semua. Masih ada. Asu 5 itu bukan asu 9, asu Apa? 12. Ada ini ya? Apa? Asu kan asu 9 sudah di aspal. Solima juga ya langsung. Biar bikin orang ini bikin es Silakan teman-teman. Ayo teman-teman. kirim di grup ya teman-teman. Dalam waktu 3 detik. 1, 2, 3. Abi ini grup bisa ada. Boleh bertanya. Ini Cinta udah mau kirim. Cinta siapa Nabila? Saya diam sambil berbawa anjay ini. Ada kopi. Lihat. Ini tuh ada kemarin lahir. Mana? Enggak tahu. Ini sugar baby. Bapakku cok. Sugar daddy, sugar baby. Lu dia gimana kan tahu Indri. Pas aku memang ya setuju. Udah pamer lagi Ji. Kemarin kan yang bawa tuh. Aja kasih cuci. Ayo cuci. Tidak ya, karena Bisa bersih cok. iya kak, kalau tidak Lebih bersih mana? Bilang 3. lebih bau mana? Kok kalau di sana tuh ada. Coba tahu terus. Siapa punya? Coba lihat.
Coba lihat dulu. Coba lihat dulu. Tadi sudah bikin Canva. Itu tuh, dia mau kasih kenal kok baru salsa. Itu Halim. Itu kan sama siapa? Biasa kalau presentasi Danru begini tuh. atau diubah? Danru. Iya, Danru siapa namanya? Danru Gak tau biasa materinya apa? ada yang pas apa ya begini itu tuh. Itu cuma Pak Dira. Oh, ini suaranya itu. Saya bantu jawab. Iya. Oh, yang ada berdiri tuh. Oh, dia pernah apa salsa yang ada berdiri tuh main HP. Iya, Yang kita beli nasi tuh loh, yang dia ada berdiri pas depan kok. Amin. Iya. Kita saya kira anak kecil kan. Kayak iya tuh kan. Saya kira anak kecil yang anak sekolah gitu. punya siapa pun kan dia tuh kan kemarin kan tidur. Ada dia bicara. Gua sudah duduk di sana baru dia bicara. Foto Itu lagi-lagi. Foto Armin. Angkat aja. Ah tidak, dia yang bicara. Lagi-lagi tuh yang bicara, tapi bukan sama Halimah, dia sama Ibu Bude. Tapi kayak dia nyambung, iya kok sudah duduk sama Cinta. Tapi dia kayak nyambung Halimah gitu. Hai, itu bukan bapaknya. Ini Salimah. Oh, Bang, berapa Kak? Oh, yang kemarin mau enggak? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sedua toh. Saya di sini akan menjawab pertanyaan Umurnya berapa? biologi. Yang pertama, Mereka belum masuk. Siapa namanya? Mereka belum pertanyaan. iya loh. Belum nak. Dan Ru siapa? Ngomong dulu loh baru orang jawab. Daryanto dan Ayo kepada kelompok pada teman-teman coba bacakan dulu ya. Saya baca. Sabar sabar. Yang pertama Enggak kenal sudah Halimah. HP koi. Salsa mana? Salsa mau tuh salsa. Salsa mau. Wow, Halimah cepat. Gas. Gas. Setiap hari salsa saya pulang. Nabila cepat tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila dari kelompok fisika. Iya tuh, fisika tuh. Iya. Saya Nabila dari kelompok fisika akan ingin bertanya. Yang pertama, istilah bumiku sayang, bumiku malang menggambarkan adanya hubungan antara kepedulian manusia terhadap lingkungan dan berbagai kerusakan yang terjadi. Analisislah faktor-faktor utama yang menyebabkan bumi menjadi malang. Saat ini serta jelaskan keterkaitan antar faktor tersebut. Yang kedua, suatu daerah mengalami banjir setiap tahun akibat berkurangnya daerah resapan air dan meningkatnya pembangunan permukiman. Berdasarkan konsep bumiku sayang bumiku malang, analisis penyebab masalah tersebut dan berikan solusi yang dapat diterapkan oleh masyarakat, pemerintah, dan dunia pendidikan. Yang ketiga, jika Anda diberi kesempatan menjadi pengambil kebijakan di bidang lingkungan hidup selama 1 tahun, program prioritas apa yang akan Anda lakukan untuk mengubah kondisi bumiku malang menjadi bumi sayang? Jelaskan alasan langkah pelaksanaan dan dampak yang diharapkan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok biologi. Teman-teman coba perhatikan. Jangan emosi. Yang pertama, pertanyaannya adalah apa perbedaan udara bersih dan udara yang bercampur asap? Udara bersih adalah udara yang bebas dari polusi, tidak berbau dan mengandung oksigen yang cukup untuk makhluk hidup. Sedangkan udara yang bercampur asap mengandung zat-zat berbahaya seperti debu, karbon monoksida dan partikel lainnya yang dapat mengganggu kesehatan serta mengurangi kualitas udara. Sudah jelas? Lanjut pertanyaan yang kedua, bagaimana dampak pencemaran lingkungan terhadap kehidupan manusia? Pencemaran lingkungan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan, batuk, dan iritasi mata. Selain itu, pencemaran juga
saja. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Mengapa menjaga udara bersih merupakan tanggung jawab semua orang? Karena menjaga udara bersih merupakan tanggung jawab semua orang. Udara digunakan oleh seluruh makhluk hidup untuk bernafas. Jika udara tercemar, kesehatan dan kenyamanan bersama akan terganggu. Oleh karena itu, setiap orang perlu berperan dalam mengurangi polusi, seperti tidak membakar sampah sembarangan, menanam pohon, dan menggunakan kendaraan secara bijak. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila. Pertanyaan yang pertama, istilah bumiku saya bumiku malam menggambarkan adanya hubungan antara kepedulian manusia terhadap lingkungan dan berbagai kerusakan yang terjadi. Analisislah faktor-faktor utama yang menyebabkan bumi menjadi malang saat ini. Kita jelaskan keterkaitan antar faktor tersebut. Yang pertama, analisis faktor penyebab bumi menjadi malang itu dikarenakan kondisi bumi yang memburuk saat ini didorong oleh beberapa faktor utama yang saling berkaitan erat. Yang pertama, eksploitasi sumber daya berlebihan. Kebutuhan manusia untuk kebutuhan bumi atau tambang dan minyak dan penebangan hutan ilegal. Hal ini memicu hilangnya habitat satwa dan berkurangnya kemampuan bumi menyerap karbon. Yang kedua, alih fungsi lahan. Hutan berubah menjadi lahan pertanian, perkebunan, monokultur atau permukiman. Ini merusak siklus air dan membalik air ke langit. Yang ketiga, pencemaran polusi. Aktivitas industri dan transportasi penerbangan menghasilkan yang bisa pemanasan global. Sementara limbah domestik dan pabrik mencemari ekosistem darat dan perairan. Yang keempat, keterkaitan antar faktor. Ketiga faktor ini membentuk industri, eksploitasi hutan, menurunkan fungsi penyerapan air, menyebabkan bencana hidrometeorologi, banjir, atau manusia mengeksploitasi lebih banyak alam untuk bertahan hidup, atau membangun memicu perubahan iklim global yang sama salsa. Apakah udah jelas? Pertanyaan yang pertama, Nabila. Jelas. Pertanyaan yang kedua, yaitu suatu daerah mengalami banjir setiap tahun akibat berkurangnya daerah, resapan air dan meningkatnya pembangunan pemukiman. Berdasarkan konsep bumiku saya, bumiku malang, analisis penyebab masalah tersebut dan berikan solusi yang dapat diterapkan oleh masyarakat, pemerintah, dan dunia pendidikan. Yang pertanyaan kedua yaitu analisis banjir dan solusi berbasis konsep bumiku saya, bumiku malang, yaitu banjir tahunan terjadi karena hilangnya keseimbangan alam. Bumi menjadi malang, peningkatan pembangunan pemukiman menggunakan semen atau aspal. Ketemu terus kok sana terus fokus Air jadi. hujan tidak ada meresap menjadi air tanah, melainkan menjadi limpasan permukaan. Surface runoff yang volume airnya melebihi kapasitas saluran air memicu genangan berulang. Solusi bersama yang pertama, masyarakat menerapkan pembuatan lubang biopori dan sumur resapan di perakaran rumah, membuat atap hijau green crop, memilah sampah dan menanam pohon penyerap air. Yang kedua, pemerintah menegakkan rencana tata ruang wilayah RT/RW secara ketat dengan menghentikan alih fungsi lahan resapan, memperbanyak ruang terbuka hijau seperti taman kota, dan membuat sistem drainase yang terintegrasi. Yang ketiga, dunia pendidikan mengintegrasikan kurikulum lingkungan hidup sedini mungkin atau seperti praktik dalam pembelajaran, mengadakan ekstrakurikuler, peduli lingkungan, dan menjadikan sekolah sebagai percontohan kawasan minim sampah serta ramah resapan air. Pertanyaan yang ketiga yaitu, jika Anda diberi kesempatan menjadi pengambil kebijakan di bidang lingkungan hidup selama 1 tahun, program prioritas apa yang akan Anda lakukan untuk mengubah kondisi bumiku malang menjadi bumiku sayang? Jelaskan alasan langkah pelaksanaan dan dampak yang diharapkan. Baik, yang ketiga, kebijakan prioritas 1 tahun gerakan kota dan desa hijau terpadu itu, jika diberikan kewenangan sebagai pembuatan kebijakan, program prioritas yang akan saya jalankan selama setahun adalah gerakan restorasi daerah resapan
air dan penghijauan skala makro. Alasannya karena ini merupakan akar solusi untuk mengatasi krisis air, mencegah banjir, menekan emisi karbon, sekaligus memulihkan fungsi ekologis secara langsung dalam waktu singkat. Langkah pelaksanaannya yaitu yang pertama, bulan pertama dan bulan ketiga restorasi dan pemetaan lahan kritis atau ruang terbuka yang berpotensi menjadi titik resapan di seluruh wilayah. Yang bulan keempat sampai bulan ke-7 kampanye adalah aksi tanam pohon secara serentak bersama warga untuk menanam pohon berakhir dalam seperti terenesi atau beringin area banjir dan pengairan sungai. Dapat diharapkan itu mengembalikan dikelola tanah sehingga volume cadangan air tanah meningkat, potensi banjir tahunan dan tanah langsung dapat Yang ada di sini semua. serta Ada apa dalam badan? apakah sudah jelas? Nabila? Teman-teman, Dengar, salsa dengar. Saya akan kembalikan kepada moderator. baik di sini langsung saja masuk kepada kesimpulan dari materi kami. Materinya yaitu Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Kesimpulannya adalah bumi merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup yang harus dijaga dan dilestarikan. Namun berbagai aktivitas manusia seperti pencemaran, penebangan hutan dan pembuangan sampah sembarangan telah menyebabkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu setiap orang perlu memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan dan kelestarian alam agar bumi dapat sehat, nyaman, dan dapat dinikmati oleh generasi yang akan mendatang. Mungkin itu saja penyampaian pemateri dari kami. Apabila ada salah kata, perbuatan, atau tindakan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.